Sungai tenang, dedaunan berdesir, tiba-tiba, dari air muncul mulut bergigi mirip manusia. Itu ikan pacu, kerabat besar piranha dari Amazon dan Orinoco. Ikan pacu ditemukan nelayan dan ilmuwan. Setiap kali, rahangnya meruntuhkan asumsi tentang rupa ikan. Bayangkan, Anda menarik jaring. Pacu menatap dengan mata kosong. Rahangnya kemudian menutup rapat dan kuat, seperti catok presisi. Pacu mudah memecah kacang dan cangkang moluska, seperti kita memalu. Jadi, jangan dekatkan jari ke mangsanya. Bukan karena pacu memburu manusia, namun, alat pacu dirancang untuk menekan dan memotong semua yang lebih keras dari daging. Tubuh pacu tinggi dan padat. Sisi tubuhnya pipih. Sisiknya gelap dengan kilau perunggu hijau. Perut pacu dewasa lebih terang. Kepala pacu lebar. Bibirnya tebal. Di belakangnya, ada 2 baris gigi pipih. Sangat mirip mahkota gigi manusia. Mata pacu kecil. Siripnya lebar, untuk menahan arus. Pacu besar tumbuh hampir 1 meter, dan beratnya lebih dari 20 kg. Satu pacu dewasa adalah mesin pengunyah sejati. Ia tak menakutkan dengan taring, tapi mengejutkan dengan gigitan manusianya. Ciri utama paku bukan menyerang, melainkan menghancurkan dan menggiling. Paku beradaptasi menggiling biji keras dan buah padat. Makanan itu jatuh ke air dari pohon pesisir. Rahang paku menutup rata, giginya berfungsi seperti batu giling kecil. Langit-langit mulut dan tenggorokan membantu menekan mangsa hingga lumat. Paku muda awalnya makan larva dan zooplankton. Seiring tumbuh, paku beralih ke makanan nabati. Ini lebih aman dan hemat energi. Kekuatan gigitan paku pun tumbuh seiring ukurannya. Paku hidup di hutan banjir dan dataran rendah Amazon serta Orinoco. Saat sungai meluap, air menggenangi bawah kanopi. Paku berenang di antara batang, mengumpulkan segala yang jatuh dari atas. Air musiman mengatur kehidupan paku. Saat air naik, mereka bertelur. Saat puncak, mereka berpesta buah. Saat surut, paku pindah ke sungai, laguna, dan danau mati. Paku sama-sama lincah di air asam, hitam, air, putih, keruh, dan anak sungai jernih. Namun, paku paling suka tepi hutan, tempat biji dan buah paling banyak. Kemiripan gigi paku dengan manusia bukan lelucon alam. Itu konvergensi bentuk. Jika tugas sama, solusi spesies berbeda jadi mirip. Paku butuh lempengan geraham untuk menggiling makanan nabati, bukan merobek daging seperti piranha. Jadi, paku adalah tukang kebun sungai. Ia menelan biji, memindahkannya, lalu mengeluarkannya. Ini bantu pohon menyebar jauh. Menurut Anda, apakah paku alasan takut air? Atau justru alasan hargai rekayasa alam? Tulis di komentar, apakah senyum paku mengubah pandangan Anda tentang sungai dan hutan? Mitos terpopuler menyebut paku berburu manusia. Ikan ini menggigit bagian paling rentan, namun paku sebenarnya hati-hati dan menjauh. Cedera terjadi saat orang salah memegang paku tangkapan. Kebingungan dipicu hubungan paku dengan piranha dan berita heboh. Juga kisah pehobi yang melepas paku ke perairan asing. Ingatlah, paku adalah ikan liar bergigi kuat. Hormatilah paku agar terhindar masalah, lebih ampuh dari mitos. Spesies pacu dideskripsikan ilmuwan pada abad ke-19. Bagi warga Amazon, pacu sudah jadi ikan pangan penting selama berabad-abad. Kini pacu dibudidayakan di peternakan. Pacu cepat tumbuh dengan pakan nabati dan tahan berbagai kondisi air, sangat cocok untuk usaha. Namun, pacu tidak bertahan hidup di iklim dingin. Tubuhnya dirancang untuk sungai hangat yang berubah musiman. Para ilmuwan terkejut, saat pacu menghilang, benih pohon tertentu lebih sulit berkecambah. Ekosistem sungai dan hutan bergantung pada peran pacu. Ikan bergigi mirip manusia ini bukan monster, melainkan insinyur. Pacu mencari makan sendiri, dan bantu hutan bertahan di dunia air yang terus berubah. Kami melihat bagaimana rahang pacu, seolah bukan dari bumi, menyatukan sungai dan hutan menjadi satu sistem. Ini adalah kanal makhluk bumi. Berlanggananlah untuk melihat lebih banyak penemuan mengejutkan dan penghuni baru sungai kita, termasuk makhluk teraneh mirip monster. Sampai jumpa.